Assalamualaikum, selamat pagi. Saya mau bacain sesuatu nih. Sebuah masyarakat terdiri dari sejumlah individu terorganisasi yang tak terbatas. Sehingga sebuah negara yang semakin besar, yang dipaksa untuk menekan dan membatasi, benar-benar merupakan keanehan sosiologis. Lebih-lebih bila negara terlalu jauh dari individu-individu, hubungannya dengan mereka terlalu eksternal dan temporal. Jika hendak merasuk ke dalam kesadaran individu dan menyosialisasikan mereka dari dalam, sebuah bangsa hanya bisa dipertahankan jika di antara negara dan individu-individu ada penataan terhadap seluruh rangkaian kelompok sekunder yang cukup dekat dengan individu-individu yang bisa menarik mereka ke dalam wilayah tindakan dengan kuat dan mengajak mereka dengan cara ini ke dalam arus umum kehidupan sosial. Kelompok-kelompok pekerja cocok untuk mengisi peran ini dan itulah takdir mereka. Jadi ini menurut Emil Durkheim, The Division of Labor in Society. Bukunya ini nih, zaman dulu banget. Saya lagi ya di tempat yang dulu biasa saya paling seneng nongkrong, di perpustakaan ya. Jadi kita baca lagi gitu kan, hal-hal yang dulu pernah, apa istilahnya tuh, pernah kita inilah. Anak saya yang sulung itu beberapa hari yang lalu, 2 hari mungkin, "Pah, ini di rumah aku ada bunyi-bunyian terus nih di kamar mandi," gitu kan kata dia. Dia bilang ke saya ada bunyi-bunyian gitu kan. Saya bilang itu kan sudah biasa di keluarga kita. Maksudnya sudah biasa, dulu itu kalau di rumah ada bunyi tok 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 yang jelas pasti tidak mungkin. Itu beberapa hari kemudian ada yang meninggal, itu dekat biasanya sama kami. Dan itu beberapa kali, termasuk pengalaman saya sendiri mendengar itu gitu kan. Istri saya bilang itu ada istilahnya lah itu kan, seperti itu. Nah, anak saya kemarin juga begitu gitu kan, tok 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 tok. Terus saya bilang, "Nak, udah, kalau kamu kan sekarang lagi terus meningkatkan kemampuan diri itu kan, ada covid begini kan, kerja juga sama perusahaan dibutuhin itu karena kamu profesional. Tapi sekarang kamu lagi disuruh diem di rumah, ya udah kamu memperdalam diri, kamu putar aja Al-Quran yang ada terjemahannya. Mulai dari juz 1 dengerin terus nanti sampai juz 30 dan tamat, balik lagi. Itu pasti banyak pelajaran itu kan untuk hidup. Karena memang hidup tuh begitu, harus terus belajar, dan yang namanya berumah tangga juga harus dibina dan diperkuat terus gitu kan." Itu 2 hari yang lalu lah saya bicara ke dia. Tadi pagi saya bilang ke dia, kasih tahu ke kami, "Pah, itu bunyi ketok-ketoknya tuh hilang tadi subuh, setelah salah seorang sahabatnya dia yang lama gitu kan, kenal dia sejak SMP kalau nggak salah, ternyata ibunya berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan ibunya sahabat anak saya ini husnul khotimah gitu kan. Sakit tapi bukan covid, kalau nggak salah kanker. Mudah-mudahan husnul khotimah, kemudian juga diampuni segala kesalahannya. Kejadian-kejadian model begini itu juga terjadi ketika saya dengan sahabat saya yang sangat luar biasa gitu kan. Sekarang sudah almarhum Pak Budiman Sofyan gitu, brother Budiman Sofyan, Permata Sofyan. Kami ketika itu ada di Melbourne. Itu keluar dari kantor gitu kan,
kita capek habis jalan kaki, kemudian juga habis kerja, kita duduk makan roti. Tiba-tiba di depan kami banyak burung, terus roti itu saya kasihin. Dan setelah mungkin burung-burung itu kenyang, burung-burung itu berbalik, kemudian terbang dan bunyi kuak 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 kuak. Saya bilang, "Bud, ada apa ya ini?" "Ah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, Kang," katanya. Ya udah, kami jalan berdua ke apartemen. Dan seperti biasa setelah mandi segala macam, sholat gitu kan, kami kerja lagi. Karena capek terus saya tidur. Malam hari telepon dari sahabat saya yang sekarang sudah tidak ada juga, Pak Irsad Mas. Hari ini udah nggak ada, udah 1,5 tahun gitu kan. Beliau nih seorang ahli nyelesain konflik untuk ketenaga kerjaan lah di Indonesia, mungkin kelasnya termasuk kelas nomor 1 lah. Itu telepon, Pak Agus, Ibu mertua berpulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa jam aja itu jadi kejadiannya. Yang kedua gitu kan. Yang ketiga, saya di apartemen juga ketika itu di Melbourne. Saya buka jendela, tiba-tiba ada burung datang, saya liatin gitu, karena kedeket ada pohon-pohon dekat jendela. Tiba-tiba burung itu berbalik dan teriak keak bunyi gitu kan. Waduh, saya bilang ada apa lagi. Sore hari saya dapat kabar uak saya berpulang dari kakak dari ibu gitu kan, dari kakak ibu almarhum saya. Saya cuma mau ceritakan begini. Tadi di awal tuh kan masyarakat dan negara itu juga ada hubungan, ada antara individu tuh ada hubungan, walaupun tiap individu tuh independen karena keyakinan saya akan kembali masing-masing independen. Nah, kumpulan orang-orang ini bisa jadi masyarakat, kelompok-kelompok, kota-kota, macam-macam gitu kan, bisa partai, bisa apa, tapi ujungnya adalah ada wilayah masyarakat itu di sebuah negara. Itu secara sadar atau tidak sebetulnya ada kaitan, ada hubungannya. Yang saya ceritakan barusan soal anak saya, kemudian dengan sahabat saya pengalaman itu sebetulnya mencerminkan, memberikan tanda kepada kita bahwa alam semesta ini diorganisir dan diciptakan dengan sangat luar biasa, canggih dan baik, dan terlalu berat buat kita gitu kan, hanya untuk memahaminya, apalagi menciptakannya. Jadi kita harus berpikir, harus berusaha, harus mengembangkan diri, tapi sebetulnya kita sudah diberikan sesuatu yang sungguh luar biasa canggih gitu kan di alam semesta ini. Nah, itu semua tanda-tanda yang diberikan oleh Sang Pencipta alam ini kepada kita semua tentang begitu terorganisirnya. Jadi seluruh dunia ini sebetulnya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta itu. Coba Anda bayangin deh. Kalau jantung Anda bandel, paru-paru Anda ngajak negosiasi, terus kemudian juga tempat pembuangan Anda jubur juga sering mogok, aliran darah Anda juga marah-marah gitu sama Anda, pasti Anda nggak bisa tuh, ngomong begini nggak bisa. Itu semuanya sudah diatur sedemikian canggih, tunduk patuh atas perintahnya yang Maha Kuasa. Saya bicara ini kesana kemari terkesan sebetulnya sedang menyampaikan yang sangat sungguh-sungguh, karena sekarang ramai lagi kan, berdamai sama COVID, new normal gitu kan, damai. Tapi ya itu biasalah diskursus, gak apa-apa. Tapi yang ingin saya sampaikan, saya ulang lagi, berdamai dengan COVID itu sama dengan ketika Anda melihat alam semesta ini,
Kalau Anda yakin bahwa Anda harus kembali kepada Sang Pencipta, maka musuh atau penggoda yang paling luar biasa itu iblis. Kalau Anda salah memandang iblis, maka Anda akan stres, ketakutan, dan bisa ngawur. Kenapa? Karena dengan apapun tetap iblis itu ada, dan itu adalah menurut keyakinan saya itu desain dari alam semesta ini. Jadi berdamainya maksudnya ya udah kita paham itu tugasnya, itu memang diberikan kewenangan untuk melakukan itu, kita menjalankan apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan itu maka kita bukan berdamai dalam arti ngibarin bendera putih atau membuat kesepakatan, tidak. Kita berdamai itu berdamai dengan diri kita sendiri, mengendalikan hati kita sendiri, mengendalikan hidup kita sendiri dalam konteks memandang dan berperilaku dengan iblis tadi. Nah, dengan corona itu juga sama dalam pemahaman saya. Kenapa? Karena corona itu entah itu kalau diyakinin Mardigu gitu kan, ini biological war gitu kan, sampai beliau yakin banget bahwa dubesnya Cina pun dieksekusi gitu kan di Israel. Menurut dia gitu kan, pasti dia punya data lah. Kalau saya nggak ke situ gitu kan, karena saya bicaranya masyarakat aja lah, yang sederhana-sederhana. Yang canggih-canggih ya biar yang canggih aja gitu kan. Jadi saya yang sederhana aja. Nah, saya melihat COVID itu, dan kalau bicara soal kecenderungan sebelum orang rame, saya udah melihat indikasi ini kayaknya tidak sama gitu kan, dengan dasar yang ada yang benar-benar sakitnya berat, ada yang cuma ringan, ada apa. Nah, sekarang terbukti bahwa itu memang ada ABC dan yang lain-lain misalnya lah gitu kan. Atau ada orang punya keyakinan di enrich lah. Tapi saya ingin katakan bahwa itu ada itu karena izin Allah, itu ada. Nah, marilah kalau itu ada, inama yusri yusran wa inama yusri yusran. Jadi pasti ada hikmahnya. Jadi bukan berarti dengan ada itu terus kita jadi mati ketakutan dan berhenti, atau kita ngabisin energi habis-habisan dengan menghadapi COVID itu gitu kan. Tetapi maksud saya kita sekarang sudah cukup terpelajari, sudah cukup kita memahami caranya, budayanya, penularannya, bahayanya dan lain-lain. Maka COVID itu kita anggap bagian daripada yang ada di alam semesta ini gitu kan, sementara ini gitu kan. Jadi posisinya adalah bagaimana supaya tidak menular dan tertular, supaya kita sehat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, setelah saat ini kita pahami itu, maka kita juga harus memahami ini kerja atau diem. Diem di rumah itu memang lebih menyelamatkan, dan itu terbukti juga baik. Tetapi kalau dalam jangka terlalu panjang dan terus-menerus, berarti kita tidak berdamai dan tidak menerima tantangan ini nih, yang COVID ini. Karena kehidupan kita normally adalah harus kerja, harus berjuang. Nah, maka harus keluar rumah. Keluar rumah apakah tidak ada risiko? Enggak, pasti ada risiko. Nah, risiko inilah diminimalisir, sehingga bahasa saya di awal-awal, kita harus mampu mendamage kontrol, kerusakan akibat COVID ini harus dikontrol. Nah, oleh karena itu harus kerja gitu kan, karena kalau tidak produksi, tidak jualan, tidak bikin apapun, itu bukan kita mendahului keputusan takdir ya. Secara logik itu pasti ambruk, habis semuanya. Nggak mungkin padi nggak ditanam tumbuh sendiri padinya, kemudian juga nggak mungkin kalau pabrik nggak dijalanin tanpa robot kemudian akan jalan sendiri, nggak mungkin. Nah, inilah resiko yang harus diambil, tentu dengan kesadaran berdamai tadi itu kita memahami. Nah, saat ini apakah kalau keluar rumah itu beresiko? Ya, beresiko. Tetapi apakah resikonya bisa diminimalisir atau tidak bisa diminimalisir? Gitu kan kira-kira. Nah, disinilah celah yang saya bilang kita perlu berdialektika, sehingga istilahnya tuh sama dengan kalau berperang, ketika musuh nggak lihat kita nyerang, ketika musuh lihat kita jadi pedagang, gitu kan. Artinya apa? Keterampilan pengalaman bangsa Indonesia melakukan gerilya, saya ulang lagi, keterampilan bangsa Indonesia melakukan gerilya itu harus dilakukan sekarang, nggak ada pilihan lain. Nah, tetapi tentu harus dengan hati-hati dan
sangat tujuannya yang fokus. Nah, maka yang nanti dibilang, kalau orang bilang new normal atau apa, kalau bahasa saya adalah yang strategis, yang produktif, itu yang harus dijaga terus jalan. Dan itu harus membuat bangsa ini tetap jadi produktif. Harus bisa berproduksi. Nah, sementara di sisi lain, itu kan perkara orang mau perang, perkara orang akan ngambil apa, itu biarin aja urusannya. Nah, kita itu justru harus fokus, termasuk juga obat. Saya berulang-ulang, misalnya ketika kemarin dari kunjungan ke perusahaan apa gitu, atau dari Bekasi itu yang Pak Jokowi, atau mau ke Bekasi nggak pakai masker gitu kan, saya bilang sama kawan-kawan saya, berarti itu yang mimpi kemarin saya itu bisa jadi udah kejadian tuh, udah ada obat tuh, udah ada yang kebal, tapi mungkin masih diuji coba, tapi mungkin jangan-jangan presiden udah ngalamin bahwa insya Allah nggak bakalan kena lah gitu kan. Jadi ya tenang aja dibuka, walaupun kalau dalam umum gitu kan bisa jadi nggak sengaja karena buru-buru, tapi bisa jadi itu simbol gitu kan, Raja Jawa kan begitu. Nah, kasih lihat, jangan terlalu takut, insya Allah gue juga tetap sehat gitu kan. Nah, dengan imunitas, dengan apa segala macam, tapi intinya ini simbol gitu kan. Nah, jadi bukan untuk arogan ini, tapi untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan menumbuhkan bahwa memang kita perlu berjuang, perlu fight. Nah, itu yang berikutnya. Nah, kemudian tadi saya tunjukin, saya ulang lagi, tunjukin buku ini. Ya, saya tunjukin lagi. Itu judulnya adalah Trust. Nah, di zaman sekarang ini, yang dirusak adalah saling percaya. Yang dirusak itu adalah nilai-nilainya. Karena menaklukkan sebuah bangsa, itu taklukkan dulu nilai-nilai kebenarannya. Direkayasa dulu nilai-nilai kebenarannya. Macam-macam contohnya. Nanti pada topik berikutnya kita bicara ini. Tapi yang ingin saya sampaikan, gitu kan, kepercayaan itu perlu dibangun, perlu dilakukan bersama-sama, bukan dengan opini, bukan dengan persepsi, tetapi dengan dialektika yang bersama yang kita lakukan bareng-bareng. Kenapa? Karena yang pasti itu adalah yang tidak pasti. Nah, dalam konteks new normal, kita bikin sesuatu yang kecil-kecil, jadi percayaan tumbuh, saling percaya tumbuh, kepercayaan diri mampu melakukan itu tumbuh, dagang mulai dilakukan lagi, begitupun yang lain. Dan ini termasuk juga yang saudara-saudara saya yang dirampas tanahnya. Tadi malam saya bilang sama Bang Marwan, yang kebetulan beliau kan memang dari dulu ya, dulu sama-sama sama Chandra Tirtawijaya tuh, sama Riyad ya, Hairil, doktor itu kan, hukum, padahal ahlinya metalurgi dulu, itu memperjuangkan misalnya West Madura, Mahakam, sederhana bloknya. Kita cuman pengen melihat negara ini menambah aset-asetnya, menambah produksi untuk kesejahteraan rakyat. Itu sesuai dengan kekayaan yang untuk banyak orang gitu kan, di negara ini harus dikuasai oleh negara lah intinya gitu kan. Nah, itu dari dulu gitu. Dan ini saya terbuka aja, saya nggak pernah dapat cuan dari kayak, enggak, saya yakin Chandra juga enggak, Marwan enggak. Kita cuma pengen itu buat bangsa ini aja gitu. Nah, jadi, dan itu bukan sekarang, itu udah berapa belas tahun yang lalu itu, dan kita berkali-kali lakuin itu. Saya cuma pengen cerita aja gitu kan. Nah, Bang Marwan dan Chandra masih terus sampai hari ini. Itu di soal undang-undang mineral gitu kan. Jadi tetap bahwa yang gede-gede ini, yang maksudnya gede menghasilkan buat negara, buat keuntungan gitu kan, itu lebih bagus untuk banyak orang. Nah, saya bilang, Bang, ini sebenarnya bukan bicara hanya mineral dan tambang, Bang. Karena ini juga perkebunan, dan ini juga properti, dan ini juga hutan. Maka mari Bang Marwan, saya bilang kita bicaranya land grabbing, perampasan tanah. Kenapa? Karena kalau ngomong perampasan tanah itu udah nyata. Aborigin dan Indian itu tanah-tanahnya dirampas, habis. Nah, tetapi kemarin saya disadarkan oleh Om Yapto kan, yang saya bikin juga kayak gini. Terima kasih Om Yapto, bahwa VOC itu datang ke sini, ke Indonesia, itu dagang, beli,
elitnya dikasih untung banyak, gitu kan, pada happy, ujung-ujungnya karena beli itu dia menguasai banyak hal. Sehingga kedaulatannya kerajaan dan orang masyarakat zaman dulu itu habis atau terlukai lah atau menjadi minimal lah. Nah, sehingga saya dengan Mas Bagus Satrianto selalu bilang bahwa Bung Karno, Bung Hatta itu dan para pendiri republik ini yang luar biasa yang kita hormati dan kita cintai itu sebetulnya kalau kita lihat 98 tuh mirip FAM UI, mirip Forkot gitu kan, mirip kok saya jadi lupa itu ya. Jadi Sarbini, Didoy, kemudian Paci gitu kan, FKSMJ maksud saya kan kayak gitu-gitu. Nah, tetapi diproklamasi merdeka jadilah Republik Indonesia dan semua menyerahkan. Kerajaan itu menyerahkan. Jadi balik lagi tadi yang soal perampasan tanah, land grabbing, tambang, kebun segala macam, saya ulang lagi. Yang sekarang megang kekuasaan dan amanah itu harus ingat bahwa kalian itu digaji, diberi kehormatan, diberikan kemuliaan oleh yang dulu-dulunya bekas kerajaan, oleh yang dulu-dulunya pejuang, atau bahasa saya itu sebenarnya sama, nggak ada bedanya dengan anak-anak 98 tadi, cuman nggak ngeri negara gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah, ini mereka itu pahlawan gitu kan. Nah, jadi kembali harus fokus bagaimana memakmurkan bangsa ini. Nah, apakah undang-undang yang tadi semua itu sekarang akan mulai ditata terus untuk kesejahteraan banyak orang sesuai dengan yang diamanatkan oleh para leluhur kita dan pendiri republik ini, kemudian juga ada di undang-undang dasar kita gitu kan. Nah, kalau belum, ini perlu disesuaikan, ini perlu diperbaiki. Kenapa? Karena sudah saatnya rakyat itu mendapatkan berkah. Nah, jadi inilah balik lagi yang kesana kemari ini, kalau ini terbangun maka akan terbangun ini trust. Ini buku lama banget gitu kan, trust. Nah, kejadian di Amerika itu kalau kita lihat ada polisi berlaku seperti itu, kita nggak ngerti sebelumnya kejadian apa-apa, tapi gara-gara itu jadi rame gitu kan. Orang bisa bilang Trump pengen menang pemilu nanti November, sehingga di Laut Cina Selatan dihadap-hadapkan pasukan akan berperang. Ada lagi temen yang lain, itu mah pada pedagang, ujungnya dagang. Kembali ke Indonesia tadi, kita fokus aja. Indonesia itu tanah surga. Bangsanya itu senang damai dan mendamaikan. Tetapi saya setuju bagaimana situasi dunia ini bisa kita kelola sehingga memakmurkan bangsa ini. Sudah saatnya. Nah, COVID ini mari kita yakini innama yusri yusran wa innama yusri yusran. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan itu janjinya Allah. Saya yakin kalau itu dilaksanakan dengan baik, maka akan tumbuh berkah. Kembali kepada soal perampasan tanah, saya ulangi lagi, perampasan tadi di mana-mana, termasuk yang sering saya ungkapkan itu. Karena kalau kasusnya yang gede-gede itu repot melakukan penelitian dan investigasinya, mahal. Ini pun saya udah spend 2,5 tahun gitu kan melakukan penelitian ini. Nah, perampasan tanah ini menunjukkan ketidakadilan, menunjukkan kejoliman, menunjukkan bahwa ini menjauhkan negeri ini dari berkah. Jadi, karena ini dilakukan oleh para pejabat yang oknum, sudah saatnya sekarang para pejabat juga yang hatinya bersih, para pemimpin bangsa yang terbuka hatinya melihat supaya negeri ini berkah, maka silakanlah para petinggi dan para pejabat itu menyelesaikan ini. Karena kalau masyarakat yang nyelesain, saya diingatkan itu bisa jadi nggak selesai, dan itu udah terbukti 30 tahun. Apakah kita akan menunda keberkahan dan keselamatan bangsa ini lebih panjang lagi? Apalagi sekarang ada COVID. Nah, kalau menurut saya, daripada nanti terus gagal panen, datang hama, panas, penyakit, gempa, dan yang lain-lain, sebagai sebuah peringatan, dan saya udah bilang juga dari beberapa puluh tahun yang lalu bahwa ke depan dunia akan didrive oleh bencana, oleh musibah. Kenapa? Karena kuping sudah ditutup, mata ditutup, hati ditutup, karena hatinya ditutup. Nah, sekarang marilah kita buka hati kita.
kita berdoa supaya para pemimpin kita ini melihat ini semua, merasakan ini semua, sehingga bangsa ini, saya ulang lagi, segera ngambil keputusan-keputusan yang bermakna dan bermanfaat untuk mensejahterakan orang banyak. Dan yang paling penting adalah ketidakadilan dan penindasan itu segera diselesaikan secara bertahap. Sesuai dengan disampaikan oleh pemimpin tertingginya juga, bahwa persoalan-persoalan seperti ketidakadilan ini perlu diselesaikan. Jadi, mari kita berusaha supaya bangsa ini lebih baik. Jangan ribut, jangan konflik. Tetapi kalau kasih kritik, kasih pandangan, kasih pendapat, kasih pencerahan, itu penting. Jadi jangan diancam, jangan dipolisikan, tapi dengerin gitu kan. Dan orang harus menjadi sadar, nggak usah mudah diprovokasi. Biasa-biasa aja. Dengar kayak gini biasa-biasa aja. Anda jawab juga dengan yang lain. Tapi intinya, ketika kita diskusi lewat begini, itu bagus. Dan contoh terakhir nih, ketika saya melihat Helmi Yahya diturunkan seperti itu, saya cuma bilang, ya Allah, orang ini saya suka karena semangatnya luar biasa. Dan saya dengar ceritanya dari almarhum Pak Budiman, termasuk Tantowi Yahya. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya bilang, orang-orang yang mencintai negeri ini, itu mudah-mudahan dikasih jalan. Tentu, hari ini saya nggak tahu apakah Helmi Yahya sudah punya jalan nggak ya. Tapi hari ini kita diperlihatkan. Begitu ada pejabat penggantinya diangkat, rame semua orang. Saya nggak tahu benar salah, tapi menurut saya itu karena orang baik disingkirkan. Kalau orang baik nggak disingkirin, nggak bakalan seperti itu. Dan Anda bayangkan kalau banyak orang baik di negeri ini disingkirkan, orang baik itu mungkin hanya bisa menangis, hanya bisa berdoa, dan hanya bisa meratapi nasibnya. Tetapi yang maha kuasa, pemilik alam semesta ini, itu belum tentu berdiam diri, dan belum tentu balasannya tidak datang. Daripada kita berdiskusi atau berharap atau menantang yang seperti ini, saya mengajak mendingan kita berbuat baik, melakukan yang terbaik. Jadi menghadapi COVID ini, marilah kita dengan hati yang bersih, dengan doa, kita dukung semuanya supaya kejadiannya lebih baik. Itu, terima kasih. Jangan lupa kalau ini benar ceritain lagi kemana-mana gitu kan, supaya terjadi dialektika. Karena diskusi kemudian juga tukar pikiran itu akan membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Nggak ada yang paling baik, nggak ada yang terbaik, tetapi marilah kita saling memperbaiki. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, ini bukan merasa saya paling ngerti, tidak, tapi saya memancing untuk sharing itu karena saya sendirian ya lewat ini gitu kan, harus work from home dan katanya juga harus berhati-hati, maka dengan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.